Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ciri rezeki tertutup atau ada yang menutup. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Di zaman yang semakin maju ini, masih ada saja orang-orang yang akan berbuat tidak baik. Percaya nggak percaya, di Jawa itu ada istilah yang namanya rezeki tertutup atau rezeki ada yang menutup. Ada dua kemungkinan. Kalau yang namanya rezeki tertutup, itu bisa jadi karena diri sendiri. Bisa jadi itu mungkin sikap kita, perilaku kita yang membuat rezeki itu terhalang. Tapi, kalau rezeki ada yang menutup, berarti ada kekuatan lain atas suruhan. Contohnya saja, akan menutup rezeki seseorang demi bisa melihat orang tersebut kekurangan dan kesusahan. Hal tersebut dikarenakan ada rasa dendam, sakit hati, maupun iri yang dimiliki oleh seseorang yang menutup rezeki orang lain. Jika mengalami tanda ini, menurut ahli spiritual, merupakan tanda-tanda atau ciri rezeki kita tertutup atau ditutup oleh orang lain yang tidak suka dengan kita. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama, cenderung sial. Jika panjenengan sering sekali mengalami yang namanya apes, padahal kadang sudah berhati-hati, tapi masih saja ada halangan-halangan yang menghambat panjenengan untuk mendapatkan sesuatu. Hal ini terjadi karena dalam diri selalu merasa sial. Jika di dalam diri panjenengan dan memiliki pikiran yang sial, maka pada akhirnya akan terjadi kesialan dalam hidup, seperti apa yang panjenengan pikirkan. Jika dilakukan oleh orang lain agar kita menjadi sial, maka orang tersebut akan melakukan mantra tertentu agar kita mendapatkan kesialan. Atau juga bisa melalui makhluk halus, seperti jin yang ditugaskan untuk menutup rezeki panjenengan dengan cara melakukan kesialan hidup panjenengan. Sehingga orang yang sudah terkena jin dan mantra yang membuat dirinya sial, maka orang tersebut akan selalu mengalami nasib apes atau sial terus-menerus. Berikutnya, yang kedua, sering sakit-sakitan. Tubuh sering sakit-sakitan bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari lemahnya daya tahan tubuh atau seringnya terpapar kuman, virus, atau parasit. Hal ini bisa disebabkan gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan hidup yang tidak higienis, hingga gangguan kesehatan tertentu. Jika sering-sering mengalami sakit-sakitan dan sudah diperiksa oleh medis atau dokter dan tidak ada penyakitnya, maka hal tersebut bisa dikaitkan dengan hal gaib, yaitu ada orang yang menutup pintu rezeki kita, sehingga sering mengalami sakit-sakitan. Orang yang sering mengalami sakit-sakitan dan sembuh lalu sakit lagi, ini merupakan tanda-tanda atau ciri rezekinya sedang ditutup oleh orang lain. Orang yang melakukan hal tersebut atau yang menutup rezeki orang lain ini menggunakan bantuan jin atau khodam yang memiliki energi negatif.
Selanjutnya, yang ketiga, selalu merasa cemas dan khawatir. Cemas seringkali muncul ketika seseorang mengalami stres. Mengalami stres sesekali memang wajar dan umum dialami hampir setiap orang. Jika dalam keseharian kita selalu merasa cemas dan khawatir, ini merupakan salah satu tanda atau ciri jika rezeki kita ditutup oleh orang lain yang tidak menyukai kita. Bisa juga pada saat mengambil sebuah keputusan, jika mengalami keputusan yang ragu-ragu, hal ini cenderung tidak akan pernah berhasil. Hal tersebut merupakan cara untuk menutup rezeki kita yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menyukai kita. Selanjutnya, yang keempat, selalu merasa minder. Ciri atau tanda orang yang memiliki rezeki ditutup oleh orang lain, yaitu salah satunya, kita akan selalu merasa minder. Rasa minder merupakan perasaan kurang percaya diri yang seringkali dirasakan oleh seseorang dalam situasi sosial atau ketika berinteraksi bersama orang lain. Rasa minder bisa menjadi bentuk perhatian dan kepedulian panjenengan terhadap kehidupan sosial panjenengan. Panjenengan jadi lebih termotivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum berinteraksi bersama orang lain, serta memperbaiki kualitas interaksi sosial. Bagaimanapun, rasa minder perlu dikurangi, karena lebih banyak memiliki dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Sebelum melakukan sesuatu, namun selalu merasa minder, hal ini bisa dikaitkan dengan adanya seseorang yang menutup rezeki panjenengan. Maka, jika ingin melakukan sesuatu hal, harus optimis dan juga percaya diri serta yakin akan berhasil. Selanjutnya, yang kelima, sering kena fitnah. Sering kena fitnah, ini merupakan suatu hal pertanda atau ciri jika rezeki kita ditutup oleh orang lain. Fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau panjenengan pernah menjadi korban fitnah, pasti tahu banget rasa sakitnya. Makin serius perkara yang dituduhkan pada panjenengan, makin panjenengan akan merasa marah. Makin tersebar luas fitnah itu, makin panjenengan akan merasa malu. Makin dekat hubungan panjenengan dengan orang yang memfitnah, makin panjenengan akan merasa dikhianati. Fitnah itu memang sangat kejam. Panjenengan tidak melakukan keburukan, tapi dituduh yang melakukan. Mungkin saja ada orang yang tersebut yang menutup rezeki kita, merupakan orang yang iri atau memiliki dendam. Maka dari itu, orang tersebut akan melakukan sesuatu dengan cara yang kurang bagus, yaitu menutup rezeki kita dengan cara menggunakan ilmu hitam. Bisa juga orang tersebut mengirim energi-energi negatif untuk dapat mengacau pikiran kita. 6. Dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Hampir setiap manusia berangan untuk membangun hubungan, menikah, dan memiliki anak. Ketiga hal tersebut seringkali dirasa sebagai pelengkap hidup. Namun pada kenyataannya, pernikahan tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Bahkan gak jarang seseorang menyesali pernikahannya. Tentu saja dalam menjalani dan mempertahankan pernikahan bukanlah perkara mudah, serta menghadapi masalah dalam pernikahan adalah hal yang biasa. Jika panjenengan merasa rumah tangga tidak harmonis, hal tersebut artinya dalam kehidupan rumah tangga panjenengan yang sedang dijalani ini ada rasa tidak nyaman, tidak tentram sama sekali. Jika ada masalah sedikit, akhirnya akan menjadi pertengkaran besar.
bisa terjadi pada hubungan suami istri atau anggota keluarga yang lain. Cara yang dikacaukan terlebih dahulu yaitu pikiran kita. Maka dari itu dibutuhkan ketenangan dan juga kesabaran, serta keikhlasan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketujuh, rezeki selalu habis. Setiap orang pastinya memiliki aturan dalam menjalani hidup. Dalam beberapa kondisi, hidup seseorang memiliki perbedaan dari segi kebutuhan hidup, sehingga ada pengaturan uang yang seharusnya bisa dicermati kembali agar tidak boros. Rezeki yang didapatkan selalu habis dan tidak diketahui dihabiskan untuk apa. Ini merupakan tanda jika rezeki kita ditutup atau tertutup oleh orang lain. Untuk solusinya, sebaiknya kita harus kembali mawas diri dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, melihat ada apa yang salah dalam diri kita. Mungkin saja kurang bersedekah, atau kurang mawas diri, atau kurang berbuat baik, sehingga rezeki kita tertutup. Yang membuat rezeki selalu habis, tidak tersisa entah kemana. Berikutnya yang ke-8, sering bermimpi tidak bagus. Setiap orang pastinya pernah bermimpi saat tidur. Bagi setiap orang, bermimpi adalah hal yang wajar ketika kita sedang terlelap tidur. Kalau dapat mimpi yang indah, pasti akan senyum-senyum sendiri dan terasa sangat menyenangkan. Namun, apa jadinya apabila mimpi yang panjenengan dapatkan adalah mimpi buruk? Tentu, ini sangat mengkhawatirkan panjenengan. Pastinya, dan tiba-tiba panjenengan terbangun dan terkejut setelah mengalami mimpi tersebut. Apalagi jika kita terlalu sering bermimpi saat tidur. Panjenengan perlu waspada dan patut untuk curiga. Ketika sering bermimpi tidak bagus atau menyeramkan serta buruk, ini salah satu tandanya jika rezeki kita sedang tertutup atau ditutup oleh orang lain. Yang mana hal tersebut akan membuat hidup kita akan terasa tidak nyaman. Karena pikiran kita yang sudah terkena duluan yaitu dikacaukan, yang mana dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan media-media jin atau makhluk halus yang memiliki energi negatif. Selanjutnya, yang ke-9 atau yang terakhir adalah selalu tersingkir. Kepandaian yang luar biasa. Panjenengan juga berkompeten. Panjenengan ahli di bidang tertentu, dan panjenengan menguasai. Tetapi panjenengan selalu kalah bersaing berkali-kali pada orang yang di bawah panjenengan kemampuannya. Ini sesuatu yang mustahil, karena orang kalau memang pandai punya kemampuan bisa berkali-kali jatuh dan kalah oleh orang yang di bawahnya. Itu pertanda ada yang menghalangi atau menutup keberuntungan panjenengan. Yang artinya, ketika kita memiliki kemampuan dan juga skill yang bagus, terkadang selalu kalah dan tersingkirkan. Hal tersebut merupakan salah satu tanda atau ciri jika rezeki kita tertutup atau ditutup oleh orang lain. Demikian pembahasan mengenai ciri orang yang rezekinya tertutup ataupun ada yang menutup. Kalau tertutup, itu jangka waktunya tidak begitu lama selama orang itu mau mengoreksi dirinya sendiri. Tapi kalau ada yang menutup, mau sebaik apapun memperbaikinya, tapi tetap saja ada kesulitan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang yang usil. Dan bagi orang-orang yang suka melakukan atau bekerja sama dengan sesuatu yang tidak terlihat mata, hati-hati. Semua akan ada balasannya. Panjenengan menyubit orang, nanti suatu saat panjenengan sendiri yang akan kena cubit. Saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan kita semua selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.